Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nurhayati dengan NIM F240 122 10037. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan materi tentang perbaikan berkelanjutan dengan 5S. Sebenarnya apa sih itu 5S? 5S adalah sebuah metode yang digunakan untuk menciptakan area kerja yang lebih rapi, bersih, dan juga produktif. Metode 5S ini berasal dari Jepang dan sudah terbiasa digunakan oleh para pekerja Jepang untuk memudahkan pekerjaan mereka. Dengan menerapkan prinsip 5S ini, lingkungan kerja dapat menjadi lebih rapi, bersih, tertata, dan juga teratur. Sehingga segala risiko pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian karyawan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, prinsip 5S ini sangat penting dilakukan di dunia kerja untuk memudahkan pekerjaan menjadi lebih rapi dan juga kita sebagai pekerjanya menjadi lebih produktif. Sesuai namanya yaitu 5S, metode 5S ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, seiri atau sort, yaitu mensortasi dan memisahkan barang-barang yang akan kita gunakan atau barang-barang yang sekiranya jarang kita gunakan atau malah belum pernah kita gunakan. Kita bisa menggunakan red tag ke barang-barang yang tidak kita gunakan dan juga memisahkannya di area red tag sementara. Jika misalkan memang barang-barang tersebut tidak digunakan kembali, maka kita bisa memindahkannya ke area red tag selamanya. Yang kedua, seiso atau shine, yaitu membersihkan tempat kerja dari kotoran dan peralatan yang tidak pernah kita gunakan. Kita bisa memfoto tempat kerja kita sebelum dibersihkan dan juga setelah dibersihkan. Dengan itu, kita bisa menjadi tahu perbedaan antara tempat kerja yang belum kita bersihkan dan juga tempat kerja yang sudah kita bersihkan. Yang ketiga yaitu seiton atau set in order, menempatkan barang pada tempat yang tepat. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena terkadang kita menempatkan barang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, dengan ini kita harus menempatkan barang sesuai dengan tempatnya. Misal alat tulis kita simpan di tempat terdekat kita karena memang itu biasanya digunakan lebih sering sama kita. Terus juga kita bisa menempatkan barang-barang yang sekiranya tidak kita gunakan di tempat area retik yang tadi. Yang keempat yaitu seiketsu atau standardize, membuat standar kerja untuk menciptakan praktik terbaik. Kita bisa membuat standar kerja agar pekerjaan kita lebih teratur dan juga tertata. Dan ini kita bisa menciptakan standar-standar kerja dan kita bisa menempelkannya di dekat meja kerja kita. Yang kelima, shitsuke atau sustain, yaitu menjaga keberlanjutan, memastikan karyawan memahami bahwa menjaga tempat kerja adalah prioritas utama. Ini sangat penting karena terkadang pekerja hanya membersihkan pekerjaan dan juga menerapkan prinsip-prinsip yang tadi itu 1 hari atau cuma 1 minggu. Ini perlu dilakukan berkelanjutan agar pekerjaan kita tuh lebih tertata, rapi, dan juga bersih. Kita harus konsisten untuk membersihkan tempat kerja kita dan juga membuat standar-standar kerja untuk kelangsungan kerja kita selamanya. Karena memang keberlanjutan ini tuh sangat penting di prinsip 5 metode S ini. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan 5S dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya contohnya di meja belajar. Nah, berikut adalah kategori barang dan frekuensi akses di meja belajar saya. Terdapat barangnya, terus juga kategori barangnya, apakah itu esensial atau non-esensial, dan juga frekuensi aksesnya, apakah itu sering, jarang, ataupun terkadang dipakai. Bisa dilihat di slide ini barang-barang yang terdapat di meja belajar saya dan juga kategori barang dan frekuensi aksesnya. Oke, berikut contoh penerapan 5S di meja belajar saya. Itu yang pertama, kondisi meja belajar sebelum penerapan 5S. Bisa dilihat bahwa
kondisi meja belajar sebelum penerapan 5S di sini sangat tidak tertata rapi dan juga masih banyak barang-barang yang sebenarnya tidak digunakan setiap hari, tidak esensial, tetapi ada di meja belajar ini. Setelah itu, saya memberikan red tag pada barang yang non-esensial, yang sekiranya jarang saya gunakan ataupun terkadang saya gunakan. Berikut ini adalah tempat penyimpanan barang red tag saya. Selanjutnya, barang red tag dipindahkan ke tempat penyimpanan barang red tag. Jadi, barang-barang yang sudah saya tandai dengan red tag, saya pindahkan ke tempat penyimpanan barang red tag tadi. Sehingga di meja belajar saya hanya barang-barang yang esensial saja yang ada di meja belajar saya. Yang selanjutnya ini adalah kondisi meja belajar setelah penerapan 5S. Bisa dilihat perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum penerapan 5S dan juga setelah penerapan 5S. Setelah penerapan 5S, meja belajar saya lebih tertata rapi dan juga barang-barang yang terdapat di meja belajar ini tuh cuman yang diperlukan saja, yang sekiranya digunakan di sehari-hari. Itu terdiri dari laptop, terus buku raker, terus juga alat tulis, make up, Al-Quran, tisu, lem, ikat rambut, dan barang-barang lainnya. Setelah penjelasan tadi tentang prinsip penerapan 5S dan juga contoh penerapan 5S di kehidupan sehari-hari, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penerapan 5S ini sangat penting digunakan dan sangat berdampak terhadap kinerja kerja kita dan juga penataan tata letak barang-barang yang ada di tempat kerja kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.